Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, Yesus bangsa Tuhan. Ya Allah berkata di atas setiap pujian kita. Haleluya. Kita lihat sepanjang kita beribadah, ya, diawali dengan lagu, kemudian puji-pujian lagu juga, persembahan pakai lagu, mau firman Tuhan pakai lagu, selesai diri Tuhan pakai lagu, dan segala sesuatu dengan lagu yang kita nyanyikan. Kenapa harus lagu? Karena kita tahu bahwa musik itu yang punya kekuatan tersendiri, yang untuk bisa mempengaruhi jiwa kita, untuk bisa datang kepada Tuhan. Karena itu saya sering katakan, pemain musik WL Singers, kita itu bertugas membantu orang untuk menyanyi Tuhan, membantu jemaat untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya Allah bertahta di tempat ini. Tadi pagi saya katakan, Allah bertahta di tempat ini bukan karena kehebatan kita untuk menghadirkan Dia, ya, bukan karena kehebatan satu pun di antara kita untuk menghadirkan Dia. Kita pikir siapa kita sampai kita begitu hebat untuk menghadirkan Raja di atas segala raja di tempat ini. Kita tanpa sampai kita puji kita bisa hadirkan Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit bumi di tempat ini. Kita tanpa apa? Engkau tidak ada apa-apanya sehingga engkau tidak bisa hadirkan Tuhan di tempat ini. Dia hadir di atas hati yang hancur dan remuk. Sebab itu ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan remuk, engkau datang beribadah, engkau datang ke Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Di hadapan Tuhan engkau merasa hancur, engkau merasa remuk, disitulah Tuhan berkata, bukan karena kehebatan kita, sebab kita tidak bisa, tidak punya kekuatan untuk menghadirkan Raja di atas segala raja hidup tempat ini. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang dahsyat. Sebabnya ketika kita datang beribadah, tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita kehilangan kuasa, kita kehilangan manfaat daripada ibadah itu. Sekali lagi, Dia hadir di tempat ini karena Dia Allah yang bertahta di atas setiap hati yang hancur dan remuk. Datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran kita sangat membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini, pada minggu kemarin, tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah penyertaan Tuhan, penyertaannya sempurna. Dan kemarin, saya sudah minggu kemarin di pada kedua, saya sudah menjelaskan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau penyertaan Tuhan sempurna, ya, dan kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, Allah Immanuel menyertai kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Sebab memang Tuhan menyertai kita. Yes, untuk Tuhan menyertai kita. Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Yes, untuk Allah yang bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, Dia menyertai kita untuk apa? Kalau cuma untuk kita duduk-duduk saja, kalau cuma untuk kita santai-santai saja, Tuhan tidak perlu menyertai kita. Tuhan sertai kita untuk apa? Yang kalau cuma untuk hari-hari bangun kerja, makan, istirahat, cuma untuk itu, kita tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Jangan minta Tuhan sertai kalau hanya untuk hal-hal yang fana di dunia ini. Tuhan sertai kau untuk apa Tuhan? Saya mau berangkat ke Ambon, ke Jakarta, saya mau pergi kemanapun, sertailah perjalanan saya. Pertanyaannya, Tuhan sertai perjalanan untuk apa? Ya, supaya saya tiba dengan selamat, tidak celaka, tidak sakit dan sebagainya. Ya kalau cuma itu, kita menghina penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan menyertai kita. Tujuannya adalah supaya memampukan kita melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan secara manusia. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup lakukan. Jadi Tuhan sertai kita bukan sekadar Tuhan sertai saya mau pergi kantor, dari sini sampai apa selamat, itu Tuhan sertai. Kalau cuma untuk hal itu, kita sedang menghina penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai saya, Tuhan
mau menyertai saya supaya saya tetap hidup benar. Ya, orang potong antri yang tiba-tiba datang depan, saya tidak emosi, saya tetap kuasai diri karena Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai kita untuk apa? Tuhan sertai saya mau ke Jakarta, maka dari perjalanan dari Saulaki sampai ke Jakarta, Tuhan pakai saya supaya saya berani menceritakan Tuhan kepada semua orang yang saya jumpai, kepada orang-orang yang Tuhan cinta, saya jumpa mereka, saya pindahkan mereka dari gelap kepada terang. Untuk itulah Tuhan menyertai. Tuhan sertai kita di pekerjaan untuk apa? Supaya di tempat pekerjaan kita bisa menceritakan Tuhan, kita bisa orang-orang yang gelap kepada terang. Untuk itulah Allah Immanuel menyertai kita, memampukan kita melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan secara manusia, tapi bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup. Tuhan menyertai kita di tempat pekerjaan usaha kita, supaya kita bisa melebar luaskan kerajaan Allah di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, di tempat tinggal kita. Kerajaan Allah semakin dilebar luaskan. Untuk itulah penyertaan Tuhan. Ya, jadi saya harap kita paham kalau waktu kita percaya Tuhan sertai, amin, Tuhan sertai. Tapi kalau Tuhan sertai kita hanya untuk kita duduk-duduk seharian, duduk berangkut seharian, Tuhan menyertai kita lalu Tuhan duduk bagi dia kata yang berangkut. Tuhan sertai kita harus sertai pemimpin. Ya, kita sedang menghina penyertaan Tuhan. Ya, banyak orang menjadikan Tuhan berbeda. Tuhan sertai saya pernah masalah, kondisi begini, saya pernah banyak, ya, saya duduk berangkut Tuhan sertai saya, Tuhan duduk kawal ketemu berangkut. Ya, Tuhan duduk kawal ketemu mungkin. Kita sedang menghina penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah supaya kita bisa membawa orang dari gelap kepada terang, supaya kita bisa tetap hidup dalam kekudusan. Itu pula balik firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan tentang penyertaan Tuhan. Saudara, ini sudah 2025, Tuhan sudah mau datang. Kalau engkau tidak aktif memulai jiwa, iblis akan memulai jiwa-jiwa. Kalau engkau tidak segera bergerak untuk memulai jiwa, pindahkan mereka dari gelap kepada terang Allah yang ajaib. Iblis sedang memulai jiwa-jiwa. Maka jangan heran hari-hari ini orang mati begitu banyak, mati tanpa kenal kebenaran. Pertanyaannya engkau di mana? Pertanyaannya engkau bikin apa di tempat pekerjaanmu sampai orang yang datang engkau biarkan mereka pergi tanpa mengetahui kebenaran. Orang mati tiap hari mati dalam keadaan tidak bertobat, tidak kenal Tuhan. Iblis tuai jiwa-jiwa keras dan kita tetap bilang urusan kita. Ingat Tuhan menyertai kita. Karena itu lakukanlah perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tapi pagi saya berbicara kita masih tetap ada dalam tema penyertaan yang sempurna. Judul khotbah di hari ini adalah beruntung, hidup yang beruntung dan berhasil bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, silahkan kita semua bantu berdiri dan kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Mari yang wanita akan baca mulai dari ayatnya yang pertama dari Perikop, dan pria dan yang kedua hingga yang ke-9 kita akan baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Sekali lagi, mari yang wanita 1, 2, 3. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Setiap tempat menginjak oleh telapak kamu berikan kepada kamu seperti yang telah diberikan kepada Musa.
Sama-sama. Menurut firman Tuhan, Bapak Ibu persilakan diri kembali. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Secara cepat saja saya akan menjelaskan, karena dari pagi saya sudah mengatakan hal ini. Ya, Yosua menghadapi masalah ketika dia menerima tugas tanggung jawab daripada Tuhan. Ya, Yosua memang diperintahkan Tuhan pimpin Israel, tapi itu bukan berarti bahwa tanpa kesulitan, tanpa masalah, karena Tuhan yang perintah, tidak. Sebab dalam mengerjakan tugas ini, yang Tuhan percayakan untuk memimpin Israel masuk Kanaan, ya, Yosua menghadapi sejumlah besar masalah. Ya, masalah-masalah apa saja yang dihadapi Yosua? Yang pertama, usianya sudah sangat tua pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Ya, Yosua diperintahkan Tuhan memimpin bangsa Israel dalam usia yang sudah sangat tua. Tahu dari mana? Dari pagi saya katakan kita tidak bisa memastikan usia Yosua yang pasti berapa, tapi kita bisa melihat dari usia kawan topnya, sebaya, kawan sebayanya. Siapa? Kaleb. Kaleb dan Yosua adalah dua orang sebaya yang diutus bersama dengan 8 orang yang lain untuk mengintai tanah Kanaan. Kita bisa melihat usia Yosua dari usia Kaleb. Yosua 14:10, saudara tidak perlu membaca, kita akan melihat saja nanti bahwa di sana Kaleb berkata bahwa kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Yosua pasti ada di sekitar usia itu 80 sampai 85 tahun. Bayangkan sudah usia 80 sampai 85 tahun, usia opa-opa, baru Tuhan perintah pimpin satu bangsa yang besar masuk tanah Kanaan. Itu bukan satu tugas yang mudah. Tadi saya katakan itu kesulitan yang pertama, masalah yang pertama yang dihadapi oleh Yosua. Dia disuruh pimpin Israel dalam usia 80 sampai 85 tahun. Ya. Sedangkan masalah yang kedua yang dihadapi Yosua, bangsa yang Tuhan suruh pimpin bukan bangsa yang dengar-dengaran, bukan bangsa yang baik. Mereka adalah bangsa yang kepala batu, tegak tangguh, keras kepala. Ya. Ini merupakan istilah yang menunjukkan bahwa bangsa Israel yang harus dipimpin Yosua, ya, adalah bangsa yang keras kepala. Coba kalau sudah tua, umur sudah lanjut, pimpin bangsa yang baik-baik dan dengar-dengaran kan agak ringan. Tapi ini sudah tua, sudah lanjut tua, tapi harus pimpin bangsa yang kepala batu tegak tangguh. Banyak contoh dalam Alkitab, tapi kita hanya akan lihat satu saja contoh dalam Alkitab yang membuktikan bagaimana Israel ini bangsa yang otaknya tidak beres, hatinya tidak beres. Kita lihat satu saja contoh, Bilangan 14 ayat pertama hingga yang ke-10. Kalau kita lihat di sana, di ayat yang pertama, coba catat lagi kita, Bilangan 14 ayat yang pertama sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan bangsa Israel.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu sampai di sana mereka. Bangsa itu menangis pada malam itu. Dengan satu dulu, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu di padang gurun. Saudara bayangkan, yang kedua dari Mesir, jumlah Israel, bangsa Israel yang berada di Mesir itu kurang lebih 2 juta orang. Saudara bisa bayangkan 2 juta orang satu kali berseru menangis dengan suara nyaring pada malam itu. Bagaimana Musa dan Yosua pada malam itu juga mereka berseru dengan suara nyaring. 2 juta orang menangis. Orang Israel itu kalau menangis pakai nada. Saudara, bagaimana tidak repot Musa? Ya. Di ayat yang keempat dan lima. Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sejuta para seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ya, sampai di situ dulu. Saudara lihat, Musa dipakai untuk membebaskan Israel 400 tahun diperbudak di Mesir. Musa sudah bawa mereka keluar dari Mesir dengan begitu macam pengorbanan, mujizat begitu banyak terjadi. Bayangkan laut bergerak, segala macam mujizat, tiang awan, tiang api. Minta pulang, diperbudakkan. Itu Israel punya otak yang tidak beres. Bagaimana Musa punya hati sakti? Ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-9. Ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, sudah lihat di sini Yosua muncul, Yosua dan Kaleb muncul, dan menasihati bangsa yang tempur ini. Lihat betapa mereka berani. Tetapi setelah dinasihati oleh Yosua, ya, lihat respon bangsa ini ayat 10. Ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontarkan kedua orang itu. Ditampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sudah menasihati mereka, orang tegar terbukti, supaya mereka jangan pandang ke Mesir, tapi pandang ke depan, karena tempat yang Tuhan janjikan itu penuh dengan susu dan madu. Jangan pandang lagi ke belakang, ke tempat perbudakan. Yesus menasihati mereka, begitu responnya apa? Tidak terima kasih. Tapi segenap bangsa itu hendak melempari Yosua dan Kaleb pakai batu. Bayangkan bangsa yang model begitu, yang Tuhan suruh Yosua untuk pimpin. Kalau ada jemaat yang begini, bagaimana membangun para ibu dan tidak posisi? Bayangkan 2 juta orang pimpin jemaat 100 orang, kalau satu pengobat lain, satu pengobat lain. Ya, kepala sakti. Tugas pimpin bangsa itu berat. Ya, lalu ini 2 juta orang. Rata-rata kalau batu tergantung bed. Jadi Yosua diterima tugas pimpin bangsa ini bukan tugas mudah, itu masalah buat dia. Sudah tua, bangsa ini dipimpin kepala waktu. Dan masalah yang ketiga, bangsa yang harus mereka diami atau kalahkan, itu bukan bangsa yang mudah dikalahkan. Karena bangsa itu, saya tadi sudah bacakan di pada pagi, mereka keturunan raksasa. Tahu dari mana? Salah satunya adalah Goliat. Alkitab berkata Goliat itu tingginya 3 meter kurang lebih. Dia berdiri dengan Daud. Daud kelihatan sangat kecil dan Goliat dikatakan raksasa dari Gad, raksasa dari Palestina atau Filistin. Nah, kita melihat bangsa yang harus dikalahkan oleh Yosua dan Israel. Itu bangsa yang 7 bangsa yang berdiam di kanan, itu bangsa yang hebat-hebat, bangsa yang orangnya raksasa semua, prajurit semua, dan mereka secara jumlah mengalahkan Israel. Secara fisik mereka lebih kuat dari bangsa Israel. Belum lagi, Alkitab mengatakan bahwa Bilangan bahkan pengeluaran dikatakan, tubuh mereka tinggi sampai ke langit, dan mereka tinggi
sampai ke langit. Dan untuk mereka, tembok mereka yang mengawal kota itu bukan seperti tembok di Indonesia yang tebalnya 1 batako di plester. Jadi mungkin setebal 15 atau 20 cm atau katakanlah paling tebal 40 cm. Tidak setebal itu. Tembok dari Kanaan. Tembok yang sangat tebal. Tahu dari mana? Orang bangun rumah di atas tembok itu. Itu tebalnya tembok Yeriko. Itu tebalnya besarnya tembok Kanaan yang harus dilewati oleh Israel. Secara jumlah saja sudah tidak mungkin Yosua dan Israel menang. Secara fisik mereka pasti kalah. Nah, secara perlindungan, Kanaan punya perlindungan luar biasa. Tembok mereka itu setebal orang bisa bangun rumah di atas tembok itu. Tahu dari mana? Rahab itu tinggalnya di atas tembok Yeriko, tembok Kanaan itu. Artinya bahwa tembok itu sangat tebal dan mungkin bisa dihancurkan pakai rudal, tapi zaman itu tidak ada rudal, tapi panah-panah sampai ayam tumbuh bibi juga tidak akan rubuh di tembok. Pakai apa lagi senjata, sampai ayam tumbuh bibi pun tidak akan rubuh di tembok. Tapi kita melihat yang penyertaan Tuhan yang sempurna. Masalah tidak masalah yang dihadapi oleh Yosua. Bahwa yang pertama usianya sudah lanjut, yang kedua bangsa yang dipimpinnya kepala batu, dan yang ketiga bangsa yang harus ditaklukkan. 7 bangsa yang kuat yang menduduki Kanaan itu harus ditaklukkan, dan mereka punya perlindungan pagar tembok yang sangat besar luar biasa. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh Yosua. Tapi kita melihat bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Yosua, tetapi ada janji Tuhan menyertai Yosua. Apa janji Tuhan itu? Di ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Di ayatnya yang ketiga Yosua 1 ayat 3 hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan, setiap tempatnya akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saudara lihat, sekalipun tantangan dan tantangan yang itu berat bagi Yosua untuk harus memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, tapi Alkitab katakan ada janji Tuhan yang menyertai. Setiap tempat yang engkau injak, yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh Tuhan, tempat itu akan diberikan menjadi milik Israel. Dan yang berikut seorang pun tidak bisa bertahan berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Itu janji Tuhan yang menyertai Yosua. Karena Tuhan menyertai itulah, maka sekalipun banyak kesulitan, tapi bisa berhasil. Walaupun banyak masalah, sekalipun banyak impian, tapi bisa lolos. Kenapa? Karena kuncinya cuma satu, Tuhan menyertai. Sebab aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Alkitab mau bilang kepada Yosua, Musa bersama-sama dengan engkau, tapi sekarang Musa sudah tidak lagi bersama dengan engkau. Aku tetap tinggal bersama-sama dengan engkau. Semua orang boleh pergi, Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Itu Tuhan, dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat Yosua berhasil dan beruntung memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Penyertaan Tuhan itulah yang Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Ya, Yusuf berhasil dalam kehidupannya, dikatakan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kejadian 39, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, karena
waktu Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Waktu dia jadi budak di Potifar, dia berhasil. Waktu dia jadi tahanan dalam penjara, dia berhasil. Waktu dia keluar menjadi pokok memberi, tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Masalah ada sangat banyak, tetapi Tuhan menolong dia melewati segala masalah itu. Karena permohonan kepada Tuhan bukan berarti kita bebas masalah. Teman dia katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya dari semuanya itu. Karena waktu kita mengikuti Tuhan, banyak persoalan, semakin banyak masalah yang datang. Tapi percayalah, setiap masalah yang datang untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Seolah-olah seperti Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi tujuan Tuhan adalah mau mengizinkan masalah itu supaya melihat apakah kita tetap percaya. Sekalipun doa kita tetap tidak terjawab, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Dan karena itu kita melihat Yosua disertai Tuhan, Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga mereka berhasil dan beruntung dalam hidup mereka. Apa yang menjadi kunci penyertaan Tuhan? Apa yang membuat sehingga Yosua dan Yusuf disertai oleh Tuhan? Kita akan melihat di ayat yang selanjutnya dari Yosua 1. Di ayat yang ke-7, kalau ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Rabb Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kita lihat ini kunci atau syarat kita melihat pembinaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama Alkitab katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan hati diulang oleh Tuhan sampai 3 kali kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, ini poin yang pertama supaya kita melihat pernyataan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak kuat bertahan dan tetap percaya Tuhan. Maka dia coba dengan caranya sendiri. Perhatikan bahwa kita ini pengikut Kristus. Ya. Kita pengikut Kristus, ada beda antara orang agama Kristen dan orang Kristen. Orang beragama Kristen, orang yang menjadikan Kristen itu sebagai statusnya Kristen. Tapi orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, dia sadar bahwa hidupnya harus ikut Yesus. Ikut Yesus artinya kita sadar bahwa saya sedang ikut sosok pribadi yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dan itu sebabnya saya harus stop mempertanyakan Tuhan, stop mempertanyakan Dia. Saya akan percaya sama langkah hidup Dia yang senantiasa memegang tangan saya. Itu orang Kristen, itu pengikut Tuhan. Orang Kristen agama, dia akan mencari yang namanya pemberian Tuhan, yang sama seperti semua agama yang lain. Karena yang dikejar hanya pemberian Tuhan, maka dia tidak pernah kejar pribadi Tuhan dalam masa penantian menunggu jawaban doa itu. Padahal justru momen itu yang penting, momen keintiman dengan Tuhan. Kadang kita menjadi orang Kristen yang tidak suka dengan caranya Tuhan buat hidup kita. Tuhan, kita tidak suka dengan Tuhan punya cara. Akhirnya kita suka komplain, kita suka pakai cara kita. Kita tidak mau menantikan Tuhan. Saudara dengar baik, jangan sok tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tahu. Kau sadar atau tidak, Allahmu yang kau suka komplain caranya itu adalah Allah yang maha tahu. Terhadap Allah yang seperti itu kau masih bisa komplain dan tidak setuju dengan caranya Tuhan buat engkau. Kau masih bisa komplain dengan Tuhan yang maha tahu atas caranya dalam hidupmu. Makanya banyak orang tidak pernah berubah atau bersandar pada pengertian sendiri, tidak percaya pada Tuhan yang jauh dari Pasal 3 ayat yang kelima demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang tidak sadar akan hal ini. Dia lupa bahwa dia pengikut Kristus. Kalau kita sadar
memimpin, menuntun langkah kita. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Karena itu kita punya kuasa untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Amin. Semua bangsa berarti termasuk keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, tanggung jawab kita menjadikan semua orang murid Kristus. Dan saya sudah katakan, ini 2025, Tuhan sudah mau datang. Kalau kita tidak memulai jiwa ini, siapa akan memulai jiwa-jiwa? Jadikan semua orang murid Kristus itu perintah agung Tuhan. Engkau bisa jadikan orang lain murid karena engkau sendiri sudah hidup sebagai murid. Gimana caranya? Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis itu bukan sekadar dicelupkan ke dalam air, keluar terima sertifikat, boleh nikah. Bukan sekedar itu. Baptisan itu lebih dari sekedar seremoni, lebih dari sekedar acara. Baptisan itu dari bahasa aslinya baptiso, yang artinya direndam sampai engkau tidak kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau direndam dan kata dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani kata nama artinya karakter. Nama bukan cuma orang nama, tapi nama itu pribadi, identitas, cara berpikir, berperasaan, dan tujuan di dalam nama tersebut. Dan waktu kita dibaptis direndam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita direndam dalam karakter Bapa, sehingga karakter kita tidak kelihatan. Kita tersembunyi dan yang kelihatan adalah karakter Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kelihatan. Ya, jadi kuatkan dan teguhkan hatimu, teguhkan hatimu untuk tetap percaya Tuhan, supaya engkau bisa melihat imanmu, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, saudara, Immanuel pertama kali disebutkan kepada seorang raja di dalam Perjanjian Lama, raja dari kerajaan Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem. Nama rajanya Raja Ahaz. Raja Ahaz pada saat itu sedang ada dalam tekanan karena ada dua bangsa yang mau menyerang bangsa Yehuda, yang satunya kerajaan Israel. Jadi ini perang saudara, seperti ini yang kantor kemarin perang saudara. Ya, jadi Israel itu panggil satu bangsa yang lain untuk sama-sama serang bangsa Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Nah, semua raja Israel ketika mereka jadi raja selalu ada nabi yang mendampingi. Dan saat Ahaz memimpin jadi raja, nabi yang mendampingi Ahaz pada saat itu adalah Nabi Yesaya. Nah, pada saat dua bangsa ini, bangsa Israel dan satunya lagi hendak datang untuk menyerang bangsa Yehuda, Yesaya datang menyampaikan pesan kepada Raja Ahaz. Yesaya menyerukan kepada Ahaz untuk percaya kepada Tuhan dan tidak tergantung pada kekuatan manusia, seperti meminta bantuan dari bangsa-bangsa yang lain. Dia mengingatkan Ahaz, Yesaya mengingatkan Ahaz bahwa Allah akan melepaskan Ahaz dari Yehuda, dari musuh-musuhnya. Tapi saat itu ada satu kerajaan yang sangat terkenal kuat dan menaklukkan hampir seluruh bangsa di dunia dengan kehebatannya terkenal karena memiliki pasukan yang begitu banyak dan kuat, namanya kerajaan Asyur. Dan rajanya datang kepada Raja Ahaz pada waktu itu dan menawarkan bantuan. Siapa yang tidak mau? Orang hebat yang tolong. Pasti Ahaz juga merinding karena dia bertemu dengan sosok raja yang hebat dan begitu ditakuti hampir seluruh dunia. Dan dia ditawar, dia datang tawar supaya kau bantu Ahaz membantu Yehuda. Di saat yang bersamaan, Nabi Yesaya pun datang menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahaz bahwa Tuhan mau tolong engkau. Masalahnya kan Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sosok orang hebat yang di depan mata Ahaz. Saat Yesaya berkata dalam Yesaya 7 ayat 11 hingga yang ke-12. Yesaya 7 ayat 11 hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka beginilah firman Tuhan Allah.
Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi Yesaya 7 ayat 11. Ayat ke-11, Ya. mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau selain Tuhan. Ya, lihat. Ya. Yesaya datang bilang kepada Ahaz, Tuhan akan mengalah untuk memberikan kemenangan kepadamu. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Mencobai di sini dari bahasanya, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Sudah ada raja yang begitu besar kekuatannya. Saya berharap saja kepada dia. Padahal Tuhan sudah suruh Yesaya datang kasih tahu kepada Ahaz, saya akan bantu dia mengalahkan dua bangsa itu, mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi yang terjadi, dia lebih memilih untuk mengabaikan Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengabaikan pertolongan Tuhan karena dia bilang dia tidak mau merepotkan Tuhan. Dia memilih untuk menerima bantuan Raja Asyur. Maka akibatnya setelah Asyur dia bangsa itu tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Maka akhirnya kerajaan Yehuda dijajah secara ekonomi oleh Asyur. Ya, pertama kali kata Immanuel diberikan kepada seorang raja yang dengan serta-merta dia tolak, saya tidak perlu Allah Immanuel. Saya akan minta pertolongan orang yang saya bisa lihat pakai mata saya. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengikut Tuhan adalah orang yang mau ikut jalannya Tuhan, sekalipun secara mata tidak kelihatan ujungnya seperti apa. Pengikut Tuhan adalah orang yang berani untuk ikut jalannya Tuhan, sekalipun tidak tahu ujungnya itu seperti apa. Abraham tetap keluar dari Ur-Kasdim, sekalipun dia tidak tahu negeri yang Tuhan tunjukkan ini seperti apa, dia tetap ikut. Ya, orang agama Kristen akan pertanyakan itu. Banyak orang tidak mau ikut Tuhan karena waktu Tuhan bilang masuklah, ikutilah jalan-jalanku. Semua orang yang beragama Kristen akan tanyakan, tapi ujungnya nanti seperti apa? Kan saya perlu kepastian. Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya ikut jalannya Tuhan, kalau saya ikut jalannya Tuhan, saya perlu kepastian dong. Ujungnya nanti saya akan jadi seperti apa? Pada waktu Tuhan suruh masuk jalan-jalannya, dia mau tunjukkan penyertaannya. Kalau kita masuk dalam jalan Tuhan dan kita tidak tahu ujungnya seperti apa, di tengah jalan kita akan temukan kebenaran Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Tapi orang Kristen, orang yang beragama, orang Kristen yang begini, yang mereka hidup sesuai keinginan mereka, lalu mereka benarkan apa yang mereka lakukan. Makanya bermunculan paham-paham sekularisme, relativisme. Ya, maksudnya apa? Suara terbanyak dianggap kebenaran. Ya, Amerika pada tahun 1980-an masih menjadi negara yang takut akan Tuhan. Hampir setiap hari mereka doa pagi sama pejabat pemerintahan yang didoakan oleh pendeta-pendeta yang datang menentangkan tangan atas mereka dan itu ditayangkan di TV. Dan itu terjadi, tapi lambat laun terjadi penyimpangan. Pelan-pelan terjadi penyimpangan di Amerika. Orang-orang masyarakat Amerika mulai mengatakan, kami tidak mau ikut Tuhan dengan jalan, kami mau hidup sesuai keinginan kami. Legalkan aborsi dan tolong dibenarkan keinginan kami. Para pemerintah Amerika datang ke Kongres dan mereka membenarkan keinginan masyarakat Amerika ini. Akhirnya Amerika hancur karena setelah aborsi dilegalkan di Amerika, LGBT menyusul masuk, meminta legalkan kami, benarkan kami, moralnya hancur. Karena orang tidak mau ikut firman Tuhan, mereka hanya mau ikut keinginan mereka sendiri.
Ya, orang tidak mau ikut keinginan Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan, tidak mau tunduk pada kebenaran. Mereka hanya mau ikut kedagingan mereka sendiri. Itu yang mereka mau. Kita lihat Yesus bagaimana mengikuti keinginan Tuhan. Tradisi Yahudi, Yesus dalam perjanjian baru. Tradisi Yahudi sangat memandang hidup wanita yang hamil pada masa pertunangan. Karena itu hukumannya dirajam dengan batu sampai, dan pihak laki-laki berhak memutuskan hukuman. Kita itu dan dia Tuhan bagus adalah ceraikan Maria dan dia oleh semua orang Yahudi saat itu. Yesus tidak melakukan itu. Dia bangun dan dia berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Dia mengambil sebuah tanggung jawab yang tidak mudah, bahkan tidak wajib untuk dia tanggung. Itu sebabnya ketika kita berdoa, ketika kita memiliki pergumulan, kejarlah Tuhan, menentukan Tuhan, dan lihat apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Jangan ikuti cara kita. Yang kedua, kalau kita mau lihat pernyataan Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Dikatakan dia selanjutnya dari Yosua 1 tadi, Yosua 1 dari yang ke-7 tadi, yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya kita berhasil dan beruntung. Baca, renungkan dan perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, setiap waktu renungkan firman Tuhan, sebab kita hidup dari perkataan firman. Amin. Banyak kali kita waktu dengar firman Tuhan, besoknya kita lupa apa yang kita dengar kemarin. Ataukah kita lupa apa yang kita dengar minggu lalu? Ataukah kita lupa firman Tuhan yang kita dengar 2 minggu lalu? Lalu kita pikir kalau itu sia-sia ya kita dengar firman Tuhan. Dengar tapi lupa terus. Ya, jadi kalau begitu karena sia-sia dengar firman karena lupa terus. Kalau begitu tidak bisa dengar firman Tuhan. Begitu. Sekarang saya tanya, saudara masih ingat kampung-kampung saudara pada bulan lalu lah? Tanggal 11. Pada tanggal 11 April, saudara masih ingat saudara makan apa pada tanggal itu? Ada yang masih ingat? Oke, jangan jauh-jauh bulan lalu. 2 minggu lalu, saudara masih ingat saudara makan apa? Ada? 1 minggu yang lalu, ada yang masih ingat dia makan apa tadi? Oh, saudara tidak ingat? Pertanyaan saya, jadi apakah sia-sia saudara makan? Sia-sia kan? Kan tidak, kalau sampai engkau masih hidup hari ini karena makanan itu. Ya. Kalau sampai kita masih kuat hari ini karena makanan yang kita makan itu. Sekalipun kita lupa menu makannya apa, tapi kalau kita masih hidup, bahwa kita masih hidup sampai hari ini karena makanan yang sudah kita lupa itu. Kita mungkin tidak mengingat seluruh khotbah yang kita terima di gereja, tapi bahwa rohani kita masih hidup dan tetap bertumbuh. Semua karena firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Kalau begitu supaya kita berhasil dalam renungan, berkata firman, baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Karena kita hidup bukan dari roti saja Tuhan katakan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ketiga, supaya kita berhasil dan beruntung dalam hidup ini, yang ketiga, bertindak hati-hati. Dia yang ke-7 kemudian diulang lagi yang ke-8. Dikatakan dia yang ke-7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh tuntunan telah diperintahkan kepada orang. Jangan meminta ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi di ayat 8 diulang, jangan melakukan perkataan kita kalau tidak, tapi renungkan itu siang dan malam tujuannya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebagai dengan demikian perjalanan yang akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, jadi yang ketiga, supaya kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita baik di dunia ini maupun dalam kerajaan surga, maka yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan jangan
terus minta berkat Tuhan. Kalau kamu tidak peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, ya, ingat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. 2025 ini mari level kita harus naik. Jangan bangun pagi dan minta Tuhan berkati aku mau kerja, berkati keluargaku. Haleluya, amin. Jangan terus seperti itu. Hidup kita sudah dijaga sama Tuhan, hidup kita sudah dipelihara sama Tuhan. Kita sudah beda rupa kita Tuhan. Ini hidupku, pakai aku sudah bayarnya. Hari ini jadikan aku saluran berkatmu. Pakai hidupku ini untuk membawa orang lain dalam berkembang. Maka hari ini yang berkati supaya kita beruntung dalam hidup ini, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman Tuhan. Segala, bukan sebagian. Bertindak sesuai semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan kita tahu, Yesus melakukan satu dosa yang lain, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 31-32. Matius 12 ayat 31-32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila saudara mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus terhadap pekerjaan Roh Kudus yang membawa seseorang kepada pertobatan. Ini adalah sikap keras hati yang dengan sengaja menolak anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Makanya dalam Matius 12, para ahli Taurat menuduh Yesus usir setan dengan kuasa Beelzebul. Ya, masa iblis itu dalam pekerjaan Roh Kudus. Mereka bukan hanya tidak percaya, tetapi sengaja menolak dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau orang terus-menerus dan secara sengaja menolak karya Roh Kudus untuk menuntut orang kepada pertobatan, kalau mau menjadi orang yang terus-menerus menghalangi orang lain kepada pertobatan, dosa itu tidak bisa diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Itu menentang pekerjaan Roh Kudus secara terus-menerus, secara sengaja menentang pertobatan, menolak kasih karunia, menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu menghujat Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita masih khawatir apakah saya telah menghujat Roh Kudus, itu berarti hati kita masih peka terhadap Tuhan. Itu tanda bahwa kita belum melakukan dosa ini. Kalau sebab dosa ini bukan hanya tindakan tapi sikap hati yang menolak pertobatan secara permanen. Maka jangan pernah menutup hati terhadap suara Tuhan. Jika hari ini Roh Kudus menegur kita, bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Orang yang betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi, dia akan tetap taat meski harus bayar harga, meski harus berkorban, karena dia kenal Tuhannya, karena dia tahu dan dia percaya sesulit apapun yang harus dia lewati, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Orang yang ikut Tuhan hanya mau berkatnya saja. Itu sama seperti perempuan yang menikah laki-laki karena hartanya saja, begitu hartanya habis dia tinggalkan pria itu. Sama seperti pria yang menikahi perempuan karena kecantikannya saja, begitu dia tidak cantik lagi, dia langsung meninggalkan wanita itu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak cuma ikut Tuhan karena berkat, tapi ketika engkau harus melewati ada usahamu sepi, bisnismu tidak jalan, keluargamu bermasalah, anak-anakmu sulit diatur, keuanganmu tidak terlalu baik, dan mungkin kita menjadi satu dari sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau dia tetap berkata,
Aku percaya engkau tetap baik. Aku percaya bahwa engkau akan buka jalan. Aku percaya bahwa kalau aku hati ini tidak pernah tinggalkan aku. Itu karena kita mengenal Tuhan. Amin. Supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Jaga langkah-langkah kita. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Sampai ke surga. Kita akan bayangan. Ya, perbedaan antara surga pemahaman daripada Tuhan dengan pemahaman dunia ini. Coba kuatkan volumenya, diulang ya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani yang begitu. Insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadir dari surga ya. Tapi yang lewat di surga yang Allah janjikan nanti insya Allah. Nanti saya di surga ketemu sama siapa saja. Ketemu sama siapapun yang mau. Suami orang pun saya juga mau. Ada pertanyaannya ya, di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ada ketemu. Kita sampai ketemu di surga. Surga, tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal semua. Mau coba memang keras, nanti di surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita karena inilah yang kita tahan di dunia. Inilah yang kita tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah menurut ceritakan ini. Maka kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istri. Ini besar ya, Perawan terus. Ambil malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Tapi esensi dari surga itu berarti adalah tempatnya alam itu. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani, di mana jiwa kita akhirnya suka kita kami sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena dalam dengan Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh yang kita adalah roh kita. Jadi tidak akan bisa menikmati kenikmatan kedamaian karena kedamaian tidak dihasilkan. Jadi sekarang esensi surga dalam Islam adalah kita menikmati bersama kita dengan Tuhan. Amin. Sudah lihat, dunia sedang menuntut orang untuk hidup sesuai kehendaknya sendiri. Ya, kalau nanti di surga pun itu hidup sesuai kehendak sendiri di sana. Kalau yang menuntut di surga, yang kalau apa yang tidak bisa kita dapat di dunia, kalau orang tidak bisa dapat, kasih tasakan yang bisa kita dapat di dunia, di surga bisa dapatkan. Nah kalau itu yang kita kejar, itu yang menjadi keutamaan dalam hidup kita kejar, kenikmatan dunia. Masuk itu saja, pertimbangan, ya. Masuk saja, karena mereka mengajarkan episode mereka itu yang bagian dari pangeran-pangeran. Dalam hal ini pesta seks, sedangkan yang laki-laki dilayani oleh kita dan kita. Nah kita tahu surga itu bukan kampung, surga itu tempat kudus, tempat Allah bertata. Karena itu Alkitab katakan, kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus hidup kudus. Sebab Ibrani katakan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa dosa. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Mari kita tampilkan ayat itu. Di dalam Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14.
Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Maka di dalam Bimbel tahun kemarin saya katakan, tanpa kekudusan jangankan pendeta, ketua sinode pun tidak bisa melihat Tuhan. Tidak seorang pun. Artinya siapapun dia, jabatan setinggi apapun, tanpa kekudusan tidak satu orang pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Jangankan dapat bangku manis-manis untuk bermanis di kerajaan surga, lihat saja tidak. Jangankan Tuhan sambut di pintu surga, lihat saja tidak. Jadi kalau kita melihat teman-teman dalam hidup kita, berusaha untuk hidup damai dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat pernyataan Tuhan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya berdoa pemain musik. Biar Simas maju ke depan. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Yesus, ketika diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, kita urusan kerajaan Allah. Bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Justru waktu kita memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi janji Tuhan pun menyertai kita. Janji penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Dia Allah yang menyertai, Dia akan membuat kita berjalan dalam jalan-jalan yang hebat, yang dahsyat. Yusuf harus melewati begitu banyak tantangan. Tapi satu kali Tuhan angkat Perdana Menteri orang kedua di Mesir. Itu jalannya Tuhan. Itu rancangannya Tuhan. Saudara, jangan hidup dari pengalaman. Engkau mungkin berpengalaman, tapi pengalamannya hanya bisa membawa engkau beberapa langkah ke depan. Tapi mata Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam lautan, bahwa di situ banyak ikan. Tuhan suruh murid-murid Petrus keluarkan jalanmu. Petrus bilang, sebenarnya kami sudah mencatat tidak ada ikan. Tuhan suruh keluarkan jalanmu. Petrus mungkin berpengalaman, tapi murid tidak hidup dari pengalaman. Murid hidup dari perkataan Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh sampai ke dalam lautan itu. Pandangan kita terbatas, pandangan Tuhan tidak terbatas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Karena Tuhan menyertai engkau, kuatkan dan teguhkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Hari-hari ini kepercayaanmu mulai goyah. Engkau mulai bertindak dengan cara bukan cara Tuhan. Bertobatlah. Haleluya. Percaya jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik. Sebab jalannya di atas jalan kita, rancangannya di atas setiap rancangan kita. Setinggi langit dari bumi, setinggi itulah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun